Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang penyusunan tujuan penulisan dan tahapan menyusun manuskrip. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah ialah untuk melatih mengungkapkan pemikiran, hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis serta menjadi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, orang-orang yang berminat membacanya. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Bisa juga melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Penyusun tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir menguji kemampuan yang ada. Beberapa para ahli mengatakan bahwa tujuan penelitian dapat dibedakan. Pertama, eksploratif. Kedua, verifikatif, dan ketiga, pengembangan. Eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Verifikatif adalah studi yang tujuannya adalah untuk melakukan tes pada teori atau penelitian sebelumnya sehingga akan diperoleh hasil dapat digunakan untuk membatalkan atau memperkuat teori penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pengembangan, yaitu penelitian yang dimiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Tujuan juga dibagi dua, tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah secara keseluruhan yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Tujuan khusus, tujuan yang lebih spesifik dan menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Cara membuat tujuan penelitian. Untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalahnya dulu. Mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh, kata operasional misalnya seperti mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Pengertian manuskrip. Manuskrip yaitu naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filogogi. Filogogi merupakan ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan tertulis. Petunjuk penulisan manuskrip. Manuskrip harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan judul, abstrak, dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan format seperti yang tertuang dalam petunjuk penulisan di sini. Persiapan manuskrip meliputi format pengetikan naskah dan penulisan isi setiap bagian naskah. Penulis perlu memastikan naskahnya tidak ada kesalahan pengetikan. Format manuskrip. Manuskrip ditulis 2.500 sampai 3.000 kata. Jenis huruf Times New Roman dalam ukuran 12, kecuali judul dengan format 14 dan abstrak font 10, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4, batas atau margin tulisan pada 4 sisi berjarak 2 cm tanpa indentasi dan menggunakan spasi antar paragraf. Selanjutnya, nomor halaman ditulis pada pojok kanan atas. Gambar dan tabel tidak dikelompokkan tersendiri, melainkan terintegrasi dengan naskah atau manuskrip. Bagian dari manuskrip, hasil penelitian ditulis dengan urutan imrat. Secara rinci meliputi bagian judul, data lengkap penulis, abstrak Indonesia dan Inggris, kata kunci Indonesia dan Inggris, latar belakang pada tinjauan pustaka ditulis pendahuluan, metodologis tidak untuk manuskrip tinjauan pustaka, hasil tidak untuk manuskrip tinjauan pustaka,
Pembahasan tidak untuk manuskrip tinjauan pustaka. Kesimpulan termasuk di dalamnya saran, ucapan terima kasih, dan referensi. Penulisan uraian bagian manuskrip atau naskah mengikuti ketentuan berikut ini. Judul, font 14. Judul publikasi berbeda dengan judul penelitian, yang ditulis mengandung kata kunci utama dan tidak menggunakan singkatan, 12 atau 14 kata. Data lengkap penulis. Nama lengkap penulis tanpa gelar diletakkan di bawah judul urutan penulis berdasarkan kontribusinya. Dalam proses penulisan, lihat panduan penulisan dikti tentang petunjuk sistem skor untuk penentuan hak kenegaraan bersama berubah karya tulis ilmiah. Contoh, Ananda Anindita, Ahmad Taufik, Josephine. Data penulis. Nama lengkap penulis beserta dengan gelar dan afiliasi penulis. Alamat korespondensi merupakan alamat salah satu penulis, meliputi alamat pos dan email. Contoh, Ananda Anindita, Keilmuan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kampus FIK UI Jalan Profesor Dr. Andes Bahder Johan, Depok, Jawa Barat, 16424. Emailnya anandaanindita@ui.ac.id. Abstrak. Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Jumlah kata tidak melebihi 150 kata. Kutipan dan singkatan atau akronim abstrak harus diawali dengan pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Metode, desain, sampel, cara pengumpulan, dan analisis data. Hasil yang ditulis adalah yang diperoleh untuk menjawab masalah riset secara langsung. Tuliskan 1 atau 2 kali mendiskusikan hasil dan kesimpulan. Rekomendasi dari hasil penelitian dituliskan dengan jelas. Kata kunci menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Berisi kata dan frase 6 kata kunci diurut berdasarkan abjad. Pendahuluan. Pendahuluan berisi justifikasi pentingnya penelitian dilakukan. Kebaruan hal yang dihasilkan dari penelitian ini dibandingkan hasil penelitian sebelumnya perlu ditampilkan dengan jelas. Nyatakan 1 kalimat pertanyaan masalah penelitian yang perlu untuk menjawab seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Penulisan pendahulu tidak melebihi 6 paragraf. Metode. Metode menjelaskan tentang desain, sampel, instrumen, produsen pengambilan pengolahan, dan analisis data, serta etika pengambilan data. Hasil. Hasil dinyatakan berdasarkan tujuan penelitian. Pada hasil tidak menampilkan data yang sama dalam 2 bentuk, yaitu tabel, gambar, grafik, dan narasi. Kutipan tidak ada pada bagian hasil. Nilai rata atau mean harus disertai dengan standar deviasi. Lalu ke pembahasan. Uraian pembahasan dengan cara membandingkan data yang diperoleh saat ini dengan data yang diperoleh pada penelitian tinjauan sebelumnya. Tidak ada lagi angka statistik dalam pembahasan. Pembahasan diarahkan pada jawaban terhadap hipotesis penelitian. Penekanan diberikan pada kesamaan, perbedaan, atau keunikan dari hasil yang penelitian peroleh. Peneliti melakukan pembahasan mengapa hasil peneliti menjadi seperti itu. Pembahasan diakhiri dengan memberikan rekomendasi penelitian yang akan datang berkaitan dengan topik tersebut. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban hipotesis yang mengarah pada tujuan penelitian. Penelitian perlu mengemukakan implikasi dari hasil penelitian untuk memperjelas dampak hasil penelitian ini pada kemajuan bidang ilmu yang diteliti. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat dituliskan pada bagian ini. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih diberikan kepada sumber dana riset, institusi, pemben, nomor kontak, tahun penerimaan, dan orang yang mendukung pemberian dana tersebut. Nama orang yang mendukung atau membantu penelitian dituliskan dengan jelas. Referensi. Referensi hanya memuat artikel yang telah dipublikasi dan dipilih yang paling relevan dengan naskah. Cara penulisan rujukan mengikuti gaya pengutipan, nama, tahun. Semua rujukan yang ditulis dalam referensi harus dirujuk di dalam naskah. Penulis harus dirujuk di dalam naskah dengan penulisan nama keluarga, nama belakang penulis, dan tahun penerbitan di dalam kurung menggunakan format. Potter dan Perry 2006 atau Potter dan Perry dalam kurung 2006.
nama penulis pertama dan kakak bila terdapat lebih dari 6 penulis. Penulis harus menggunakan minimal satu sumber dari JKL sebelumnya. Contohnya seperti jurnal ini. Buku seperti Textbooks of Medical Surgical Nursing. Simpulan, menurut saya, tantangan tersulit dalam penulisan karya ilmiah adalah saat menentukan judul dan latar belakang. Kita harus membuat judul dan menulis latar belakang dari permasalahan yang tidak pernah terpikirkan, tetapi tidak boleh keluar dari tema. Terkadang menyeimbangkan kedua hal tersebut sangat sulit. Jika kita tidak dapat menentukan judul dan latar belakang, alhasil kita tidak dapat menentukan atau menulis bagian-bagian selanjutnya pada karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.